karena bisa dibilang ya Teh, ketika istri happy, keluarga jadi happy semua. Istri itu jantungnya rumah tangga. Itu kita pernah ngobrol. Coba kita tes ya. Kita tes semua bangun tidur besok jangan ada yang senyum. Akan seperti apa rumah tangga hari itu? Bangun tidur jangan sapa anaknya, jangan sapa suami, cemberut 2 jam aja. Itu rumah kayak apa rasanya gitu. Anak-anak jadi bete seharian, suami pergi kerja juga pasti udah gak nyaman. Ada apa gitu. Erizu Facial Wash Brightening terbuat dari bahan pilihan terbaik. Membersihkan, mencerahkan, memberikan efek menenangkan pada wajah. Karena kulitmu begitu berharga, Erizu The Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamil. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita sama Teh Erita. Obrolan yang seru banget. Kalau teman-teman udah nonton part 1 pasti tahu nih, apa sih komunitas yang digeluti sama Teh Erita dan apa sih sebenarnya visi di baliknya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi biar teman-teman bisa mengambil pelajaran. Buat teman-teman yang mungkin udah berstatus sebagai istri ataupun belum, itu bebas banget karena komunitas ini nggak terbatas hanya untuk istri saja, tapi juga buat calon istri, buat yang udah pernah jadi istri bahkan, dan untuk istri-istri yang di luar sana yang mungkin sekarang rasa sendirian, komunitas ini, komunitas sekolah istri tepat banget untuk menjadi teman untuk teman-teman semua. Dan di sesi Sapa Komunitas kali ini, tentunya di Syamil TV Inspirasi Kebaikan, kita akan melanjutkan obrolan sama Teh Erita. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, iya akhirnya ketemu lagi dan saya mau ngelanjutin obrolan kita nih Teh, karena pas digali ya di part pertama kan aku ngerasa banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Nah sekarang pengen tahu lebih dalam soal sekolah istri. Gini, setiap komunitas pasti ada aja kesibukannya, ada aja drama-dramanya, mungkin sama pengurusnya atau sama anggotanya kayak gitu. Tapi kenapa sih Teteh mau repot-repot nih ngurusin komunitas sekolah istri ini? Pasti Masya ada Allah. visinya. Iya. Kalau kita sih karena tadi ya berlatar belakang mungkin pengalaman pribadi juga ya, hampir 25 tahun menjadi istri gitu ya. Nah, kita ingin nih si sekolah ini benar-benar menjadi wadah buat muslimah ya. Artinya ya tadi yang belum jadi istri, yang sudah pernah jadi istri, sekarang nggak jadi istri gitu ya. Kemudian yang saat ini masih jadi istri, itu menemukan satu tempat mereka bisa melepaskan, merilis. Pernah ada yang bilang gini loh Teh, berarti yang ikut sekolah istri itu yang bermasalah ya gitu. Itu sampai ada yang seperti itu gitu ya. Kita bilang sebenarnya nggak harus bermasalah ya bisa ikut di sekolah istri, karena apa? Karena kita berharap ini menjadi satu tempat untuk kita ngobrol. Next nanti kalau sudah lewat masa pandemi ya, kita kepengen di setiap daerah tuh ada perwakilan sekolah istri. Ini sekarang kan lagi mulai banyak banget nih. Kita baru dua event ya. Jadi selama ini cara perekrutannya itu memang melalui event nasional. Nah biasanya di event nasional itulah mereka bisa bergabung masuk jadi member di sekolah istri. Kita baru 2 event nih. Alhamdulillah tuh ramai banget ya. Dari event pertama juga itu yang sampai sempat waiting list gitu ya. Nah, dan pada saat sudah bergabung, sekarang nih karena sangat ramai, kita yang si penyelenggara udah mulai kebingungan nih. Pindah-pindah lompat-lompat grup gitu ya. Nah, ini sekarang lagi ada proses, kita ingin nanti akan mulai pemilihan pengurus. Kita harap nanti ada koordinator-koordinator dari tiap grup, dan kita harap nanti ada perwakilan-perwakilan di tiap daerah gitu ya. Nah, yang membedakan sekolah istri dengan komunitas-komunitas muslimah lainnya, karena sesuai dengan namanya nih Teh, sekolah gitu ya. Image orang begitu mendengar sekolah adalah belajar. Pada saat sudah belajar, orang mau ngapain kalau belajar? Mau pinter. Nah, di sekolah istri ini kita harap
member-membernya itu bisa menjadi istri yang pintar, istri yang cerdas, istri yang tahu batasannya, tahu tanggung jawabnya, tapi tahu juga haknya. Karena ternyata kenyataan nih ya, dari beberapa kasus yang kita temukan dari teman-teman member itu, ada yang bahkan dia tidak tahu hak dia. Dia hanya menjalankan kewajiban. Sampai akhirnya dia di satu titik merasa, kok begini banget sih jadi istri gitu ya. Nah, pada saat di sekolah istri, pemateri-pematerinya menyampaikan bahwa ada loh dalam Islam itu istri itu mulia sekali. Bahkan laki-laki yang paling mulia adalah yang paling baik buat keluarganya. Gitu ya. Itu artinya apa? Itu Islam tuh sangat-sangat memuliakan istri. Nah, pada saat kita sampaikan, kita dengar dari pemateri bahwa ini loh gitu ya, banyak hal-hal baru gitu. Sehingga banyak banget masukan-masukan dari member-member tuh, ya Allah, alhamdulillah kami bisa masuk ke sini gitu ya. Mereka jadi akhirnya bahkan kesini itu dengerin kajian-kajian di sekolah itu bareng suami. Masya Allah. Jadi kalau di Zoom tuh ya udah mulai ada sih bapak-bapak ikut gitu di layar Zoom itu mereka berdua dengan suami. Kenapa? Suaminya merasakan perubahan istri setelah masuk ke sekolah istri. Masya Allah, berarti apa ya, sebenarnya ketika kita ingin memperbaiki rumah tangga, memperbaiki hubungan, yang perlu kita perbaiki adalah si istri ini. Karena bisa dibilang ya Teh, ketika istri happy, keluarga jadi happy semua. Istri itu jantungnya rumah tangga. Itu kita pernah ngobrol. Coba kita tes ya. Kita tes semua bangun tidur besok jangan ada yang senyum. Akan seperti apa rumah tangga hari itu? Bangun tidur jangan sapa anaknya, jangan sapa suami, cemberut 2 jam aja. Itu rumah kayak apa rasanya gitu. Anak-anak jadi bete seharian, suami pergi kerja juga pasti udah gak nyaman. Ada apa gitu. Coba kalau seandainya ibu dari bangun tidur sudah bahagia, sudah tersenyum, sudah peluk suami, peluk anak. Itu anak mau sekolah tenang, suami mau pergi kerja tenang. Sebegitu kuatnya loh. Efek apa yang dirasakan istri. Makanya kalau istri bahagia, rumah tangga semuanya aman, tentram. Ya, bener. Itu Masya terjadi. Allah, berarti apa ya, visi Teteh ini bukan hanya untuk kayak satu orang aja, bukan cuman si istri aja, tapi itu akan berdampak dan bermanfaat buat banyak kayak gitu. Betul. Masya Allah. Dan kalau tadi ya saya sempat ulik, ternyata Teteh ini kepengen sekolah istri ada di regional. Mungkin nanti ketika udah event offline pengen nih yang satu regional bisa kumpul, itu kan lebih deket lagi ya Teh. Artinya menebarkan manfaat ya. Teman-teman yang sekarang sudah bergabung merasakan manfaatnya. Nah, kita ingin teman-teman ini juga menyebarkan manfaat, menebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Kalau misalnya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari sekolah istri, maka akan semakin luas kan keluarga yang bahagia gitu. Banyak tuh yang juga bertanya kayak Tetika tadi, kenapa gak ada sekolah suami gitu. Sebenarnya kalau istrinya sudah sangat tahu cara bagaimana menjadi seorang istri solihah, seorang istri yang pintar, seorang istri yang cerdas gitu ya, itu ngefek ke semuanya. Kita nggak perlu memaksa suami untuk berubah, karena pada saat dia melihat perubahan istrinya, suami juga akan ngikut. Gitu. Setuju banget. Nah, itu udah terjadi loh ya, udah di beberapa kasus teman-teman cerita. Iya ya sebenarnya ya kalau dari kitanya aja sudah memperbaiki, ngikut loh gitu. Masya Allah, iya benar juga sih Teh. Ketika kita belajar nanti juga ya orang-orang di sekitar kita ya ikut belajar juga gitu. Akhirnya ketarik gitu dengan vibe positif itu gitu. Dan yang mau saya tanyakan nih Teh, saya penasaran. Otomatis kan ketika kita mendirikan satu komunitas, untuk komunitas itu bisa berdaya, butuh sesuatu gitu, butuh dukungan nih gitu. Nah mungkin Teteh tadi udah menyebutkan bahwa Teteh juga terjun di Erizu sebagai pengusaha. Pasti apakah ada sedikit campur tangan kayak gitu, adakah dukungan dari Erizu untuk komunitas ini? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan di part 1 ya, sekolah istri adalah bagian dari Semesta Erizu. Erizu itu mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memang tujuannya kecantikan ya, tapi ada 3 kecantikan utama. Yang pertama itu physically beauty, jadi fisik yang cantik, karena menjadi istri yang menyenangkan dipandang suami itu juga adalah ibadah. Nah, yang kedua adalah mindly beauty, pinter, cara berpikir. Jadi kecerdasan seorang, kecantikan yang berasal dari pikiran, dari kecerdasannya. Yang ketiga itu spiritual beauty. Nah, ketiga kecantikan inilah yang kemudian kita
dari Erizu mengantarkan untuk bisa bersama-sama hadir di sekolah istri. Sekolah istri adalah bagian dari dua mainly tadi, mainly dan spiritually gitu ya. Iya. Nah, Erizu itu support banget. Jadi kalau Teteh bisa melihat gitu ya, banyak muslimah-muslimah kita yang waktu dia gadis dia seger, cantik gitu ya. Tapi begitu dia menikah dia bisa sampai 180 lipat berbalik gitu ya. Terbalik ya. Kamu sering lihat ya meme itu banyak gitu ya. Ini gadis, ini punya anak gitu ya. Nah itu berubah gitu kan ya. Karena apa? Banyak yang merasa saya mau udah laku gitu ya. Judulnya bahasa aja. Saya udah laku, saya udah punya suami gitu ya. Udahlah. Padahal kan enggak. Pada saat dia sudah punya suami justru dia harus lebih cantik daripada dia waktu gadis. Betul. Karena cantiknya dia ini sekarang jadi ibadah. Iya betul. Gitu ya. Dandanya jadi ibadah. Itu bahkan ada yang kita tuh sampai yang tabu-tabu juga kita bahas di grup. Sampai yang yang mungkin yang pada saat itu belum menikah juga aduh ini 18 tahun ke atas gitu. Sensor tapi ini penting. Kenapa penting? Karena mungkin tidak bisa dibicarakan di luar gitu ya. Satu contoh simple gitu ya. Nggak apa-apa ya kita cerita di sini ya. Apa-apa. Jadi misalnya pakaian dalam. Pada saat kita gadis yang menikmati pakaian dalam itu kita sendiri. Tapi begitu sudah menikah, maka itu menjadi hak suami. Jadi nggak ada itu cerita pakaian dalamnya lecek. Apalagi kalau lagi punya anak ya nyusuin ASI gitu ya. Kalau udah ASI asem, bintik-bintik hitam karena dan robek segala macam. Nah itu tuh kadang-kadang kita suka nggak aware gitu loh. Pada saat kemudian pakaian dalam itu adalah hal yang hanya boleh dilihat suami, tapi kita nggak peduli, gitu. Nah itu juga kita bicarakan, kita edukasi, gitu ya, bahwa kita harus punya baju dinas loh, gitu ya. Nah itu juga ternyata kalau di beberapa muslimah bisa dianggap tabu, tidak mau dibahas, padahal semua itu menjadi ibadah, gitu ya. Bahkan ada yang saat saya sempat mendengar satu curhat gitu ya, dia merasa sudah kurang nyaman karena dia lagi punya anak gitu ya, dia sudah menolak suaminya dalam 3 bulan terakhir. Begitu satu pemateri berbicara, kita membahas waktu itu tentang ranjang gitu ya di satu materi, dia kemudian berkata, ya Allah ternyata saya dosa banget ya gitu. Tidak sampai ilmunya bahwa kamu tuh diazab malaikat sepanjang malam loh kalau kamu menolak gitu ya. Dan itu ibadah gitu. Nah saya capek, saya lelah gitu, saya harus ngurusin anak segala macam. Itu juga ibadah. Maka pada saat kita tahu bahwa banyak ibadah yang kemudian kita tahu ganjarannya, kita gak akan menolak gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh kalau tidak ada wadahnya, salah berbicara kepada orang yang mungkin tidak tepat, itu bisa salah. Karena adab-adabnya juga ada gitu kan. Nah seperti itu Teh. Jadi kalau saya sih kepengennya ke depan ini teman-teman yang sudah menjadi member, mereka sadar dengan penampilan. Jadi pada saat mereka merawat diri gitu ya, tidak harus bermakeup ya, tidak harus tabarut gitu ya, tapi merawat diri. Merawat diri itu berbeda dengan berdandan dengan tabarut ya. Merawat diri dan segar, fresh di depan suami, wangi, itu penting banget ya, karena ya itu tadi ya, edukasi belum sampai kadang-kadang. Pakai minyak wangi kalau mau pergi. Iya betul. Malah justru tampil cantik di hadapan orang lain, di hadapan suaminya beda lagi. Minyak wangi itu haknya suami. Yang pertama banget berhak mencium wangi istri adalah suami. Maka boros-boroslah minyak wangi itu di rumah gitu ya. Nah untuk berdandan dan lain-lain itu tuh perlu edukasi loh ternyata. Masya Allah. Perlu digugah kesadarannya. Jadi benar ya Teh, kalau sekolah istri ini kepengen menjadikan istri-istri ini bukan hanya pinter dandan atau pinter salah satunya aja, tapi benar-benar pinter dandan pinter secara pikiran dan pinter untuk beribadah juga gitu. Jadi memang perlu keseimbangan. Jadi nggak ada lagi nih ya Teh kalau misal pilih cantik atau baik gitu. Ya mau ke semuanya dong. Makanya itu si 3 kecantikan itu yang ada di Erizu itu yang akan disampaikan, ditularkan ke
sekolah Member, istri Masya seperti itu. Allah. Dan kalau kita ngeliat nih Teh, sekolah istri otomatis kan pasti di luar sana banyak lah, aduh ngapain sih kan repot-repot nih, udah punya anak, ngurus rumah tangga tapi harus tetap sekolah gitu, Iya, harus tetap belajar gitu. Padahal belajar itu kan tugas kita sebagai manusia ya, seumur hidup betul. gitu. Nah gimana sih cara Teteh untuk ya mengedukasi, untuk menarik mereka gitu, ayo belajar lagi gitu. Mungkin bahasanya nggak yang ayo belajar gitu, mungkin dengan bahasanya Teteh biasanya gimana tuh buat ngajak mereka? Parkour itu sederhana. Dimanapun, kapanpun, bisa saya lakuin. Saya suka melompat, berlari. Parkour adalah hobi saya. Tapi, membaca Al-Quran jauh lebih saya suka. Karena membuat rohani saya tetap prima. Seperti halnya parkour, baca Al-Quran juga sederhana. Dimanapun, kapanpun, bisa saya lakuin dan mesti saya lakuin. Karena itulah spirit saya. Menjadi mukmin yang kuat. I do my passion, but first I read Quran. Kalau saya sih biasanya membuat status ya. Saya biasanya dari status-status itu yang banyak kemudian teman-teman merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi misalnya nih, banyak tidak semua laki-laki romantis seperti di film Korea gitu ya. Dan banyak perempuan yang cuman mengharap aja gitu. Saya yakin banget deh 90% yang sekarang sudah menikah itu tidak sesempurna apa yang dibayangkannya. Jodohnya itu seperti sebelum dia menikah dong gitu ya. Iya. Dan kita pikir kita doang. Padahal bisa jadi suami juga punya harapan yang tinggi dong dapat istri, tau-tau dapatnya kita gitu kan. Jadi kan itu hal yang berbeda. Nah biasanya saya ngajaknya begitu. Saya bikin beberapa status-status yang menceritakan bahwa sebenarnya kita itu jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Kalau kepengen dipeluk sama suami tapi suami nggak peka, kenapa nggak kita duluan yang peluk gitu ya? Nah kemudian kalau kita kepengen mendapat hadiah, itu yang paling sering tuh. Suami itu kan kalau sering dengar cerita atau meme itu kan banyak ya. Suami itu gampang lupa ulang tahun, anniversary gitu ya. Sementara istri itu penting banget. Itu penting gitu banget. Ya, penting banget buat istri gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa suami kita dapat suami yang memang tidak menganggap itu penting, maka kita pentingkanlah gitu. Kita yang membuat itu penting. Besok tanggal berapa Abi? Abi aku pengen ini. Gitu ya, maksudnya disampaikan. Iya. Abi inget ya besok tanggal berapa ya. Pokoknya nanti kalau Abi pulang harus ada ya, aku pengen ini. Nah itu tuh nggak apa-apa dong gitu ya. Artinya edukasi seperti itu. Jadi bukan yang dia marah nih ngambek sama suami ya, terus dia diem. Terus dia ngarep dong suaminya bujuk. Suaminya nggak bujuk karena nggak merasa bersalah. Itu tuh sering banget. Nah status-status begitu itu saya sampaikan. Ya hampir sebagian besar sebenarnya pengalaman pribadi juga gitu ya. Bagaimana saya juga mengalami proses yang panjang ya untuk sampai di titik ini gitu ya. Kalau tidak berantem itu tidak mungkin dalam satu rumah tangga. Tapi ya itu tadi, berantem itu bunga-bunganya. Gak apa-apa berantem, tapi kita harus edukasikan, kita harus sampaikan gitu yang kita rasa. Jangan diem-diem aja, nangis di bawah bantal sampai mata bengkak, suami pulang gak tahu apa-apa. Udah gitu gak mau ngomong, ada apa? Gak apa-apa. Pas dibilang gak apa-apa dengan ngambek, kita masih pengen dibujuk. Ya udah kalau gak apa-apa kata si suami ya. Terus gak dibujuk lagi, kita makin ngambek, suami makin heran. Nah itu tuh yang kadang-kadang ya memang harus. Jadi saya ngajaknya kayak gitu. Ayo yuk kita jadi istri tuh jangan sampai ngerasa bahwa suami harus tahu, suami itu bukan dukun loh ya. Kita harus sampaikan gitu ya, kita harus ngomong gitu ya. Nah yang paling seru itu sebenarnya justru kalau udah habis berantem nggak lama keramas. Nah itu 18 tahun atas. Itu tuh juga yang kita selalu sampaikan gitu. Jangan gara-gara takut berantem terus nggak ngomong, terus dipendem jadi bom waktu. Begitu marah itu keluar semua tuh, ahli sejarah kalau perempuan ya. Itu yang disimpan-simpan yang gak keluar tuh, kamu tuh tahun segini, hari ini, minggu ini tuh kamu gini. Si suami heran. Kok hafal semua? Kok semua diinget gitu, karena dia gak keluar. Mendingan keluarin, sampaikan. Saya gak suka, saya tidak setuju. Ribut mungkin, iya, tapi suami akan tahu apa yang kita rasakan.
seperti itu. Nah, ngajaknya kayak gitu aja Teh. Alhamdulillah banyak ternyata yang senasib. Oh, Masya Allah. Jadi akhirnya pengen jadi ikut. gitu. Ini mungkin buat saya pribadi ya Teh ya, maksudnya belum nikah juga. Kadang tuh ketika kita nonton film atau ya apalagi drama Korea yang dengan ekspektasi kita masih langsung gitu tinggi banget. Wah Masya Allah ini laki-laki nanti semuanya peka kayak gini. Padahal enggak. Iya kayak gitu. Yang indah-indah cuma ada di film ya. Jadi mari kita para calon istri ya yang belum merasakan, mungkin kita perlu mempersiapkan hati kita untuk lebih kebal bahwa laki-laki itu bukan dukun. Jadi mereka bukan cenayang, mereka nggak bisa ngebaca pikiran kita. Jadi kita belajar komunikasi, iya betul. Nah gitu. pada saat semua sudah kita sudah sampaikan, suami sudah tahu seperti apa mau kita gitu ya. Misalnya tuh kita cuma pengen dibawain martabak gitu ya, jangan ngarep pulang-pulang suami tiba-tiba bawa gitu. Mendingan dibilang kan, Abi bawain martabak ya gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Hal-hal sepele loh sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian setelah kita saling komunikasi, walaupun akhirnya sering ribut sebentar gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir latihan terus, sampaikan terus. Karena nanti setelah itu sudah sama-sama tahu. Akhirnya kadang-kadang ya, pada saat di satu titik kita sudah sama-sama paham, itu kita kadang nggak perlu bicara, udah nyampe. Gitu. Kita baru ngebatin gitu ya, kita baru ngebatin, tapi nanti insya Allah tahu-tahu ada gitu. Dia udah paham gitu. Karena apa? Karena udah sering komunikasi. Maka penting banget komunikasi itu. Masya Allah. Gitu. Yang Teteh tadi bilang ya, bikin status kayak gitu, bikin postingan di Instagram, dan sekarang ini kita kan nggak bisa lepas ya dari namanya ya teknologi gitu, teknologi digital. Ketika kita ngelihat sosial media pasti mikirnya, wah Masya Allah suaminya dia kok peka banget ya, kelihatannya kayak kok liburan mesra banget gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu di baliknya, tapi karena kita cuma ngelihat yang bagus-bagus aja di sosial media, akhirnya para istri ini jadi membandingkan, atau si para jomblo ini memikirkan kayak, oh nanti kalau nikah pasti seromantis ini gitu, padahal mungkin belum jadi. Jadi ekspektasi kita udah ketinggian, kita nggak bisa mengkomunikasikan itu, akhirnya malah kita jadi kecewa sendiri. Betul. Nah di sekolah istri itu kita mengakomodir itu Teh. Jadi cerita-cerita gitu ya, sharing-sharing teman-teman yang ada di grup gitu ya, itu buat yang lain itu menjadi satu pelajaran ya. Bagaimana ternyata ada orang yang kita lihat sangat bahagia, tahu-tahu kemudian kita meledak aja ya. Sementara kita udah ngerasa, wih suaminya ideal banget kayak gitu ya. Nah, padahal apa yang dirasakan di setiap rumah tangga. Jadi intinya gini, setiap rumah tangga punya cerita. Setiap rumah tangga punya masalah. Tapi bagaimana kita mengatasinya dan berusaha untuk menyelesaikan gitu ya. Nah kayak tadi yang saya gambarkan tentang kapal. Pada saat kita anggap rumah tangga itu sebagai kapal, kita sedang mengarungi lautan yang kadang-kadang ombaknya tinggi, kadang tenang gitu. Kita tetap berusaha mengarungi sampai kita sampai ke tujuan, atau kita keluar dari kapal. Keluar dari kapal juga bukan langsung selamat dong ya. Pada saat ombak lagi tinggi keluar dari kapal bisa jadi tenggelam gitu ya. Bahaya banget. Nah seperti itu. Jadi di sekolah istri itu sharing-sharing seperti itu sangat menguatkan. Saling paham, saling mengerti, saling menguatkan, dan itu tuh terasa banget Teh. Berarti di sekolah istri ini kita bukan bercerita untuk membandingkan, tapi bercerita untuk saling merangkul dan belajar bahwa setiap rumah tangga pasti punya tantangannya tersendiri. Betul. Dan pematerinya benar-benar kita pilih yang sesuai gitu ya. Lagi kita dengerin lagi ada masalah apa ya, kita panggil pemateri sampein. Dan mereka tuh bisa langsung bertanya. Ada beberapa pemateri yang memperbolehkan akses gitu ya, langsung untuk member bertanya, dan itu akhirnya curhat dong pematerinya. Saya nggak sanggup, ratusan orang yang curhat ke saya. Mohon maaf kalau tidak semua terbaca gitu. Itu tuh saking antusiasnya Teh. Gitu. Masya Allah. Berarti kalau Teteh boleh boleh bocorin event sebelumnya nih biasanya ngebahas tentang apa sih Teh di webinar sebelumnya gitu? Kalau macam-macam ya. Kalau yang awal itu memang basic. Yang awal itu Dr. Aisyah Dahlan itu membahas tentang cara berpikir perempuan dan laki-laki gitu ya, bahwa berbeda banget. Kita nggak bisa menganggap laki-laki seperti yang kita mau gitu ya. Dan laki-laki juga harus paham perempuan itu butuh
mengeluarkan sekian ribu kata per Iya. hari kayak gitu-gitu ya. Nah itu waktu di Dokter Aisyah Dahlan seperti itu. Terus ada Ustazah Oki yang juga menceritakan tentang istri-istri Rasulullah, sahabat gitu ya. Karena memang itu kita harus jadikan panutan ya, bagaimana zaman-zaman istri-istri para sahabat itu juga perjuangannya luar biasa, nggak ada apa-apanya dibandingkan kita sekarang gitu ya. Nah itu juga jadi ibroh buat kita gitu ya. Kemudian ada Ustazah Mimin yang juga itu sampai ke hati banget gitu ya. Ya kemudian beliaulah yang kemudian diserang rame-ramai gitu ya, karena materinya sampai ke hati gitu ya. Kemudian ada Ustadz laki-laki juga ya, ada Ustadz Aam Amiruddin yang juga kita ternyata pandangan dari sisi laki-laki seperti ini, dari sisi suami seperti ini gitu ya. Nah pemateri-pemateri itu tuh memperkaya, membuat mereka guru kan di sekolah sebagai seorang guru di sekolah istri gitu yang benar-benar memberikan pencerahan-pencerahan baru, ilmu-ilmu baru gitu. Masya Allah, berarti kalau kita ngeliat nih dari para webinar yang pernah dilewati, para pemateri, berarti bahwa sekolah istri ini nggak main-main untuk menghadirkan tamu-tamu keren kayak gitu, biar apa? Biar para membernya juga semakin pintar. Betul. Seperti yang tadi Teteh bilang gitu. Betul. Nah ini salah satu pertanyaan paling penting banget nih Teh, apa sih kemampuan yang paling ya beberapa yang paling penting untuk seorang istri itu miliki gitu, biar kita bisa menyelami ini. Mungkin Teteh boleh kasih nasihat buat saya. Masya Allah. Iya, sebenarnya ya poin terpentingnya adalah istri tahu kewajibannya, istri tahu haknya secara agama Islam, secara aturan-aturannya ya. Karena semua permasalahan itu ada jawabannya di Al-Quran. Pada saat ada masalah, kembali ke Al-Quran. Pada saat menemukan satu persoalan yang sangat bahkan kita tidak tahu cara menyelesaikannya, bertanyalah pada Allah. Sholat, limpahkan semua kesedihan gitu ya. Jangan cari orang lain. Yang ngasih masalah Allah, yang bisa bantu menyelesaikan Allah. Maka ilmu yang paling penting untuk menyelesaikan semua masalah adalah dia tahu aturan-aturan mana yang boleh, mana yang baik, mana yang menjadi hak secara Islam. Masya Allah, ini jawaban pertanyaan yang bikin saya merinding, karena saya setuju banget bahwa ketika Allah kasih masalah berarti kita butuh nyari jawabannya ya ke Allah kayak gitu. Jadi sebelum kita muter-muter cari jawaban, cari dulu Allah, kembali dulu ke Allah gitu. Dan saya pengen tahu juga nih Teh, sekolah istri ini ada nggak sih kesempatan untuk kerjasama gitu, dan apakah sekolah istri pernah bekerja sama dengan Syamil Group dan seperti apa bentuknya? Selama ini karena sekolah istri adalah bagian dari keluarga besar Syamil ya, kita disupport sekali. Bahkan beberapa event juga diselenggarakan oleh Kalamata yang juga bagian dari Syamil gitu ya. Erizu sendiri juga bagian dari Syamil. Jadi Masya Allah ya, pemateri-pemateri juga orang-orang yang selama ini juga bersinergi dengan Syamil. Jadi luar biasa. Itu satu bangunan yang saling support ya, mengokohkan. Masya Allah. Jadi ternyata benar ya, komunitas nggak bisa cuman sendirian aja, tapi benar-benar didukung oleh Erizu, oleh Syamil Group, bekerja sama untuk membentuk satu ekosistem yang membangun para istri-istri yang pintar, bukan hanya pintar secara fisik, tapi fisik, pikiran, dan juga spiritual. Dan ini disayangkan banget karena waktunya udah selesai, dan saya ngerasa bersyukur banget bisa tanya-tanya sama Teteh, dan sahabat Syamil pasti juga bersyukur. Dan ini terakhir Teteh, saya mau tanya closing statement nih dari Teteh, pesan-pesan buat kita semua. Apakah sekolah istri nanti kedepannya akan bagaimana? Boleh banget kasih bocoran ke kita sebagai closing statement sekaligus. Buat teman-teman semua muslimah yang ada di manapun ya, kita sangat butuh, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh teman, kita butuh sahabat. Tapi carilah sahabat yang benar. Carilah sahabat yang benar-benar bisa membantu menyelesaikan masalah. Dan hadirnya sekolah istri adalah menjadi sahabat buat para muslimah. Mudah-mudahan sekolah istri menjadi jawaban dan bisa membuat kita layak dan pantas menjadi istri yang bisa milih masuk surga dari pintu manapun. Insya Allah. Masya Allah, keren banget ya Teh. Itu kalimat yang nampol banget ke saya.
jadilah istri yang kita bisa memilih mau masuk surga lewat pintu Yang mana layak. aja, Iya. yang layak. Dan paling penting adalah kita perlu bahwa sebagai istri ataupun calon istri atau yang sudah pernah menjadi istri, kita perlu belajar untuk menjadi istri yang baik. Itu nggak cuman dari sisi fisik aja, tapi secara spiritual dan secara pikiran. Mindly, betul. Masya Allah. Dan saya bersyukur karena bisa sharing di Sapa Komunitas episode 7 ini sama Oh iya, Teteh. saya mau Apa nih? mengingatkan. Insya Allah nanti di bulan Ramadan ada event besar lagi, event nasional. Jadi teman-teman yang kemudian tertarik untuk bergabung, syaratnya memang harus ikut event nasional dulu sebagai jalan masuk untuk menjadi member Sekolah Istri. Nanti tinggal ada di Instagram Sekolah Istri ya. Nanti teman-teman bisa langsung follow aja di bawah ini Sekolah Istri. Informasi dan segala macam kegiatan akan di-share gitu di Instagram itu. Siap, Masya Allah. Kayaknya saya akan jadi peserta pertama yang daftar Yes. di Sekolah Istri di kegiatan Ramadan itu. Dan terima kasih banyak untuk sahabat Syamil yang sudah bertahan sampai akhir ini. Terima kasih banyak Teh Sama-sama, Rita atas Datika. waktunya. Semoga sukses terus untuk Sekolah Istri. Amin, amin. Semoga manfaat yang disebarkan semakin luas lagi. Insya Allah. Dan kita tutup dengan alhamdulillah dan selamat untuk teman-teman sahabat Syamil semua. Kita ketemu lagi di Sapa Komunitas episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.